Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang sangat aktif secara tektonik. Wilayah ini dikelilingi oleh pertemuan berbagai lempeng tektonik besar, sehingga aktivitas gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami sangat sering terjadi. Gempa bumi menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Banyak bangunan sederhana di perkotaan maupun di pedesaan belum dirancang dengan prinsip ketahanan gempa, sehingga rawan roboh saat terjadi guncangan. Maka dari itu, kami akan menjelaskan detail-detail yang perlu diperhatikan saat merancang bangunan sederhana tahan gempa. Sebelum itu, kami dari kelompok E3 akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok E3 akan memaparkan sebuah topik, yaitu detailing bangunan sederhana tahan gempa. Mengingat Indonesia berada pada wilayah cincin api Pasifik, membuat Indonesia rawan akan terjadinya gempa bumi. Pemahaman dalam desain atau membangun suatu bangunan yang kokoh dan aman adalah langkah krusial untuk melindungi keselamatan jiwa maupun keselamatan harta benda kita. Bencana gempa bumi tidak dapat kita hindari, namun dampaknya bisa kita kurangi. Langkah yang efektif untuk kita meminimalisir dampak dari bencana gempa bumi ini melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan standar bangunan tahan gempa. Prinsipnya sederhana, yaitu bangunan itu harus kokoh dan terikat satu sama lain. Salah satu faktor penting dalam perencanaan bangunan sederhana tahan gempa adalah detailing konstruksinya. Detailing konstruksi meliputi pengaturan ukuran, jarak tulangan, sambungan struktur, serta elemen-elemen pengikat yang harus direncanakan secara tepat agar rumah dapat berperilaku ductile. Dalam artian, mampu mengalami deformasi tanpa runtuh secara tiba-tiba saat terjadi gempa. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan pengertian detailing bangunan sederhana tahan gempa. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip dasar detailing struktur pada bangunan sederhana tahan gempa. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai komponen utama yang harus diperhatikan dalam penerapan bangunan sederhana tahan gempa. Kita masuk ke dalam pengertian detailing bangunan sederhana tahan gempa. Apa sih itu detailing bangunan sederhana tahan gempa? Detailing adalah proses merinci elemen struktur bangunan, terutama pada tulangan, sambungan, dan pengikat agar bangunan mampu menahan gaya gempa secara efektif. Dalam konteks bangunan sederhana tahan gempa, detailing tidak hanya menyangkut kekuatan material, tetapi juga bagaimana elemen struktur saling mengikat atau berhubungan untuk menciptakan kestabilan dan ductilitas. Pada bangunan sederhana tahan gempa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kesederhanaan bentuk. Kesederhanaan bentuk ini direkomendasikan untuk bangunan tahan gempa karena mampu mendistribusikan beban secara merata ke seluruh elemen struktur sehingga pusat massa dan pusat kekakuan berimpit. Denah yang tidak simetris atau bentuk yang tidak simetris itu menyebabkan konsentrasi gaya gempa pada satu titik saja. Yang kedua, kekakuan dan kekuatan. Ini perlu diperhatikan karena struktur harus cukup kaku dan kuat untuk menahan beban lateral akibat gempa. Bangunan tahan gempa harus memiliki tingkat kekakuan dan kekuatan yang memadai untuk menjamin keselamatan struktur serta penghuninya. Yang ketiga, ductilitas. Ductilitas, bangunan harus mampu mengalami deformasi besar tanpa runtuh mendadak. Hal ini dapat dicapai dengan detailing tulangan yang baik. Bangunan tahan gempa harus memiliki sifat ductile karena memungkinkan struktur mengalami deformasi besar tanpa keruntuhan mendadak. Dengan ductilitas, elemen struktur dapat menyerap dan mendisipasi energi gempa secara bertahap, mencegah patah atau getas, serta memberi waktu evakuasi bagi penghuni bangunan tersebut. Ada yang keempat adalah kontinuitas. Semua elemen struktur, mulai dari fondasi, kolom, balok, dinding, seluk, dan atap harus saling berhubungan
artinya kontinuitas, sehingga beban gempa dapat disalurkan secara merata. Bangunan tahan gempa harus memiliki ikatan yang baik antar elemen atau kontinuitas. Hal ini memastikan setiap bagian struktur bekerja sama menahan gaya gempa. Kontinuitas membuat beban gempa dapat didistribusikan secara merata ke seluruh elemen, sehingga tidak terjadi konsentrasi beban pada satu titik saja, yang bisa memicu keruntuhan lokal. Selain itu, ikatan yang kuat untuk kolom, balok, dinding, dan pondasi mencegah terjadinya pergeseran atau pelepasan sambungan saat terjadi gempa. Dengan kontinuitas yang baik, struktur menjadi lebih stabil, memiliki jalur beban yang jelas, dan mampu mempertahankan integritasnya sehingga risiko keruntuhan total dapat diminimalkan. Ada beberapa detailing struktur yang harus kita ketahui, yang harus diperhatikan ketika membangun bangunan sederhana tahan gempa itu. Yang pertama, kita mulai dari paling bawah, yaitu pondasi. Pondasi pada bangunan sederhana tahan gempa adalah untuk menyalurkan beban bangunan secara merata ke tanah sehingga struktur tetap stabil saat terjadi gempa. Pondasi juga berperan menjaga agar bangunan tidak mengalami penurunan diferensial, mengurangi risiko miring atau retak. Selain itu, pondasi membantu menahan gaya lateral akibat gempa, memastikan bangunan tetap berdiri dan menjaga integritas sambungan antara struktur atas dan tanah. Ada beberapa hal ketika ingin mendesain pondasi. Yang perlu diperhatikan adalah pondasi itu harus menerus dan terikat erat dengan selup. Jadi terikat dengan selup itu adalah menggunakan besi angkur sebagai sambungan antara pondasi dengan selup. Lalu yang kedua adalah kedalaman pondasi disesuaikan dengan kondisi tanah yang keras. Detailing pembuatannya atau detailing gambar yang mungkin bisa membuat kita memahami perencanaan pondasi itu bisa kalian lihat seperti ini. Bisa dilihat di sana ada beberapa bagian pondasi yang menurut saya ini harus diketahui sehingga desain pondasi itu sangat kuat gitu. Yang pertama, yang paling bawah ada namanya lantai kerja, ini terbuat dari pasir. Nah, yang di atasnya ada batu kosong. Fungsinya adalah memungkinkan pondasi bergerak ketika nanti ada beban gempa gitu, ada gaya gempa atau beban gempa. Memungkinkan pondasi untuk bergerak sehingga mengecilkan kemungkinan untuk pondasi itu retak. Yang kedua, di sana ada ikatan angkur yang sudah dijelaskan tadi. Ikatan angkur ini untuk mengikat antara selup dan pondasi. Yang kedua, di sana tadi dilihat adalah pasangan batu kali. Pasangan batu kali ini berfungsi untuk menyalurkan beban di atasnya, mulai itu dari dinding, selup. Yang jelas di atas pondasi ini menyalurkan ke tanah yang ada di paling bawah. Lanjut, kita ke detail pembersihan slope. Slope ini menggunakan besi tulangan utama berdiameter 10 mm. Sedangkan untuk besi begel menggunakan besi berdiameter 8 mm dan jarak antar begel 15 cm. Bentuk dari begel diusahakan pada kedua ujungnya ditekuk ke dalam yang bisa dilihat pada gambar di samping. Dan panjang tekukannya itu 6D atau 6 kali diameter besi. Sambungan pada slope juga perlu diperhatikan, di mana sambungan antara slope harus ada pengikatnya dan diteruskan lalu dibengkokkan ke dalam masing-masing slope dengan panjang lewatan minimal 40D atau 40 kali diameter tulangan. Jika diameter 10 mm, maka panjang bengkokan adalah 40 cm yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Sebelum proses pengecoran slope, besi kolom sudah harus dipasang. Dan sama seperti sambungan antar slope, sambungan antar kolom dan slope juga harus ada lewatan. Untuk panjang lewatnya sama, yaitu minimal 40D. Untuk detail kolom, besi tulangan menggunakan besi berdiameter 10 mm. Sedangkan untuk besi begel berdiameter 8 mm. Dan jarak antar begel 15 cm.
Jika sudah jadi, nantinya kolom ini jika dicor menjadi kolom berukuran 15 x 15 cm. Lanjut kita ke pengerjaan pengecoran slope. Standar ukuran slope rumah satu lantai yaitu 15 x 20 cm, di mana tebal selimut beton berkisar 1,5 cm. Jika sudah, lanjut kita ke pengerjaan dinding. Dinding berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban. Pasangan batu bata dinding direkatkan dengan campuran semen dengan takaran 1:4. Luas dinding maksimal adalah 9 meter persegi, sehingga jarak terjauh antar kolom adalah 3 meter. Antar kolom dan dinding dihubungkan dengan pemberian angkur di setiap 6 lapis bata. Pemberian angkur tersebut agar ikatan antar kolom dan dinding jauh lebih kuat dan meminimalisir retakan pada dinding. Pengecoran kolom biasanya dilakukan bersamaan dengan pemasangan batu bata, di mana pengecoran kolom dilakukan setiap ketinggian 1 meter. Pengecoran kolom harus benar-benar terisi, biasanya dirojok menggunakan besi atau bambu. Setelah pengerjaan dinding dan kolom, kita lanjut ke pengerjaan ring balok. Definisi ring balok adalah struktur bangunan yang berbentuk balok yang terletak pada atas bangunan. Fungsi utama ring balok adalah sebagai pengikat susunan tembok sekaligus meratakan beban dari struktur yang ada di atasnya. Ring balok juga sering disebut sebagai kerangka utama yang menjadi pengikat dan menyalurkan tekanan ke struktur lain yang ada di bawahnya. Ring balok ini juga menggunakan besi tulengan dengan diameter 10 mm, sedangkan untuk besi begal menggunakan diameter 8 mm dengan jarak antar begal 15 cm, dan kemudian besi ini dicor menjadi ukuran 15 x 20 cm. Untuk kolom dan ring balok harus ada pengikat atau hubungan, di mana kolom bagian atas juga harus ada lewatan. Untuk panjang lewatan yaitu sama, minimal 40D atau 40 kali diameter. Lanjut ke detailing atap. Atap tahan gempa bangunan sederhana sebaiknya dibuat ringan, kaku, dan terikat kuat ke ring balok. Kemiringan ideal 30 derajat sampai 40 derajat dengan bentang kuda-kuda maksimal 8 meter. Tinggi atap 2,5 sampai 3,5 meter, serta jarak antar kuda-kuda 1 sampai 1,5 meter. Rangka dapat menggunakan baja ringan tebal 0,5 sampai 1 mm dipasang di atas ring balok beton bertulang. Untuk penutup atap, menggunakan material ringan seperti seng, asbes, atau genteng metal dengan berat tidak lebih dari 15 kg meter kuadrat agar beban gempa dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, untuk menambahkan kekuatan dinding diplester dengan campuran 1:4 dengan ketebalan 2 cm. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Semoga bisa membantu bagi banyak orang. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan sedikit hal-hal yang harus dihindari saat mendesain atau merancang bangunan sederhana tahan gempa adalah pondasi yang tidak merata, tidak ada slope dan ring balok, bentuk denah yang rumit, penggunaan material atap yang berat, sambungan rangka yang lemah, dinding tanpa pengikat, kolom yang kecil dan tulangan jarang, serta kurangnya bracing atau pengaku diagonal. Karena hal tersebut membuat bangunan rapuh dan mudah runtuh saat terjadi gempa. Dan yang terakhir, kami dari kelompok E3 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video tentang detailing bangunan sederhana tahan gempa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menciptakan bangunan yang lebih aman dan tahan terhadap gempa. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Bangunan kokoh, fondasi kuat, tahan gempa, aman bagi semua. Dengan ilmu dan teknologi tepat, tempat pulang yang hangat, cinta yang menetap.